Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di grup udah. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin Rasul Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, ini mohon maaf suaranya mungkin ada double feedback dari yang ada di Google Meet ya sahabat semuanya ya, karena kita menggunakan dua perangkat, yaitu perangkat Zoom dengan perangkat Google Meet. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Riyadhah Rutin RFF dan LOP Pekanan ya, yang untuk malam ini kita laksanakan khusus di malam Sabtu. Terima kasih buat sahabat yang sudah hadir di awal waktu pada malam hari ini. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama mengulas ya persoalan tentang rumah tangga. Dan sebelumnya mari kita bersama untuk berdoa seraya mengiringi sholawat dan salam kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin Rasul Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Sahabatku, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Saya doakan ya kesembuhan, kesehatan paripurna buat sahabat-sahabat semua yang telah hadir di awal waktu di ruangan privat RFF dan LOP. Semuanya senantiasa sehat ya, berkah melimpah, dimudahkan setiap urusannya. Apapun LOP hajat yang kita panjatkan pada malam hari ini, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti, wafat husnul khatimah ya, masuk surga bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabatku, pada malam hari ini kita akan mengupas ya seperti yang sudah kami share dalam grup dari kemarin gitu ya. Bunda Susan memilih tema 4 tanda alarm pernikahan kita dalam bahaya. Judulnya. Ngeri. Teman-teman yang judulnya kok serem amat Bunda. bahaya apa gitu. Apakah ini sebuah pemilihan judul yang kurang kata ya, pada saat tertentu ya kita memang enggak selalu ya dalam kehidupan sehari-hari nggak harus selalu menerapkan disiplin kata, terutama dalam hal untuk merayu atau membujuk orang agar lebih mengetahui untuk meningkatkan kepahaman suatu ilmu gitu kan. Kita melatih disiplin kata itu ketika kita sudah masuk ke dalam ruangan Mahna Rezeki, dalam komunitas Mahna Rezeki gitu kan, kita biasakan berlatih untuk disiplin kata. Namun beberapa sahabat di grup reguler sana gitu nggak paham gitu kan, apa arti macet gitu kan, disiplin katanya seperti apa, kenapa kok kita harus bilang rumah sehat, kenapa kita bilang kecewa itu adalah hati yang kurang nyaman dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa yang kurang mudah atau belum bisa dimengerti. Nah, terkait untuk masalah alarm ya, teman-teman semuanya kan mengetahui alarm itu adalah peringatannya ketika kita misalnya bangun tidur gitu kan, harus ada yang bangunin, kalau enggak kita bisa kebablasan tidurnya gitu, pakai alarm. Kalau anak sekolah misalnya ujiannya mau selesai juga pakai bel, alarm dan lain sebagainya. Nah, dalam pernikahan, dalam rumah tangga gitu kan, kadang kita bisa naik, kadang kita bisa turun gitu kan, yang namanya manusia gitu kan, penuh dengan ketidaksempurnaan gitu kan. Manusia itu tempatnya segala salah, segala khilaf gitu kan. Terutama kita ya, baik ke seorang istri maupun seorang suami gitu kan. Kadang-kadang kita ini memang kurang peka gitu sama suami kita. Misalnya
kurang cepat tanggap kan. Dan suami pun berlaku sebaliknya gitu sama kita. Itu istri itu maunya apa sih? Sebenarnya istri itu suka bunga tapi nggak pernah dikasih bunga gitu, misalnya seperti itu. Hal-hal yang menimbulkan romantisme dua sisi pasangan, apalagi terlebih pasangan yang sudah lama menikah ya, belasan tahun, mungkin puluhan tahun, itu perlu kesegaran dalam hubungan. Boncengan berdua aja udah senang bener gitu ya Bunda Susan. Bisa makan berdua aja udah wow, rasanya itu wow gitu. Apalagi ya kalau sehari-hari cuma mikirin anak doang gitu. Ini urusan anak seperti apa gitu, entah sekolahnya gimana gitu kan. Nah kayak Bunda Susan tuh tiap hari Minggu jalan-jalan berdua, oh, keren banget itu. Tiap hari Bunda, enggak tiap hari ya, Minggu. Betul, Bunda. Bisa boncengan aja itu udah rasanya luar biasa, pacaran lagi gitu ya Bunda ya, apalagi ya, pegangan betul. tangan. Asik banget ya Bunda. Ya, pegangan macam-macam. Iya betul sekali Bunda. Nah makanya itu kita perlu banget ya dengan suami itu ibaratnya tanaman, cinta juga kan butuh disiram, butuh komunikasi, berbagi gitu kan. Enaknya seperti apa sama pasangan kita, istri kita maunya apa gitu. Suami juga harus peka. Kemudian seorang istri juga harus peka suaminya itu, kode-kode dari suami itu seperti apa. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah malam ini Bunda Susan akan mengupas ulas dengan tuntas ya, supaya rumah tangga kita itu tetap samara, bisa sehidup sesurga, bukan sehidup semati doang. Kalau sehidup semati mah di dunia aja. Nah kalau sehidup surga, hidupnya di dunia bareng, di surganya juga bisa bareng lagi gitu kan. Kan tujuannya itu, Allah menjodohkan kita kan seperti itu gitu kan. Nah supaya sampai ke surga, rumah tangga itu bisa langgeng, pernikahan itu bisa awet. Nah kita bahas malam ini, dan supaya kita enggak sampai terjebak ya rumah tangga kita dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya alarm-alarmnya itu seperti apa saja sih Bunda? Nah Bunda Susan ini sudah merangkumnya menjadi 4 dulu ya sahabat, mungkin berseri nanti ya insya Allah nanti ada MR for couple gitu ya Bunda ya. Samara ya, udah ditunggu sama sahabat semua, ini keren banget ya. Ajaibnya itu rumah tangga Samara itu seperti apa, itu juga keajaiban gitu kan. Jadi ajaib itu jangan dinilai dari harta aja gitu kan. Menyatukan kembali dua hati itu juga sebuah keajaiban ya Bunda ya. Ya betul. Ya kurang lebihnya seperti itu apa yang dapat saya buka pada kesempatan malam hari ini. Silahkan Bunda Susan untuk lebih jelasnya 4 tanda alarm bahwa pernikahan kita ini supaya langgeng, enggak bahaya, itu seperti apa Bunda? Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya Masya Allah. Boleh dibuka di Google Meet. Iya. Iya Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Belum ya? Sudah nyala. Bunda keren sekali Bunda. Saya udah mau ada di depan laptop ya, tapi masih banyak yang ngajak japri, jadi saya ada dua fokus. Bunda Dina bisa bantu kah? Bunda Yanti yang dari mana ya? Dari Magelang atau mana ya? Bunda Yanti sama Bunda Murti. Masih ada kredit. Nah, beliau coba dilayani Bunda Dina. Karena saya harus fokus ke materi ya. Nah, beliau biar nyaman juga gitu ya. Kenapa sih saya ada ambil tema yang begitu wow gitu ya, membuat aha katanya gitu. Terbelalak gitu ya, karena kemarin kita kan sudah membahas tentang finansial ya, tentang ada amanah yang bagaimana agar nanti cepat lunas gitu ya, kemudian bagaimana trik-trik bisnis agar bisa meningkat gitu kan secara spiritual gitu ya. Nah sekarang ini kita akan membahas tentang rezeki yang selanjutnya, yaitu bahagianya rumah tangga kita gitu ya. Karena rezeki itu tidak semata finansial, ayah bunda. Jadi pohon rezeki kita itu ada 3, gitu ya. Saya rumuskan dari pada waktu saya belajar magnet rezeki dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ternyata
kita itu mempunyai ada 3 pohon rezeki. Ya, yang pertama adalah pohon kesehatan. Kita pegang tuh pohon kesehatan. Kemudian kedua adalah pohon keluarga, ya, agar kita itu semakin nanti lama, ya, semakin seterusnya itu kemudian semakin bahagia, gitu kan. Tidak ada suaranya kok berubah kecil. Suaranya kecil apa tidak, Bunda Pita? Besar. Besar ya, Pak ya? Gimana, besar Pak ya? Masya Allah. Normal Bunda. Ya, ya. Besar? Udah? Besar enggak? Bagus, suaranya jelas. Ya, jelas ya Bunda ya. Coba dibalas Bunda Pita. Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Jelas Bun, jelas. Ya. Nah, kita itu punya ada 3 pohon rezeki Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu biar nanti dalam perjalanannya dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, ke tahun, dari tahun ke tahun gitu kan. Kita jaga nih ada 3 pohon kita nih, jangan sampai layu. Kita rawat ya, kemudian kita siram ya, kemudian kita pupuk. Terus menerus tinggal itu ya. Tinggal itu dengan melalui 3 poin ya. Kita rawat, kita pupuk, kita siram. Agar apa? Kita semakin lama ya, semakin bertambah usia ya, tetapi semakin sehat gitu ya. Kemudian ya tentu kita nanti dipanggil oleh Allah, tetapi kan kita kan inginnya husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini diantaranya kita tidak mau merepotkan ada anak cucu atau keluarga kita, gitu kan ya. Ya kita memimpikannya ya, barangkali ya Allah izinkan dia meninggalnya dalam keadaan sholat gitu ya, dalam keadaan baca Al-Quran gitu kan. Itu kan luar biasa membahagiakan gitu ya. Tidak, istilahnya tidak dalam keadaan yang naudzubillah gitu ya. Kita berdoanya seperti itu. Nah, maka itu impian-impian yang terbaik yang pada saat nanti terjauhnya gitu ya. Sekarang ini kita membinanya gitu kan, memakai ada ilmu magnet rezeki ya. Yang pertama adalah kita ada pohon kesehatan kita agar terjaga, dan ternyata kesehatan kita itu bisa kita jaga melalui pola pikir kita, melalui dunia kuantum kita. Karena apa? Kedokteran itu menyatakan dari penelitiannya bahwa penyakit terjadi pada diri manusia terbesar itu dari pikiran yang ngegas, pikiran yang uring-uringan, pikiran yang tidak lurus ya, berantakan gitu kan. Maaf ini karena saya harus memberikan peringatan, kan ada kata-kata yang memang tidak disiplin kata. Nah itu memang diperbolehkan, tetapi dalam sehari-hari kita itu memang kita berusahanya nanti untuk selalu disiplin kata, karena akan feedback menuju ke diri kita. Kalau sekarang ini adalah memberikan peringatan gitu ya. Jadi ada alarm dalam keadaan bahaya biar melek gitu kan. Oh iya ya, kalau tahu pernikahan kita dalam bahaya, akhirnya kan hati-hati. Coba kalau kita tidak diberitahu bahwa nanti makan ini bahaya loh gitu, akhirnya kan sembarangan makan misalnya ya. Mohon maaf yang suka mie ayam contoh. Kalau tidak diberi ada peringatan bahwa saus gitu ya, saus itu berbahaya, dia baru makan mie ayam gitu kan. Nah pada saat ada peringatan setidaknya kan hati-hati. Iya sayang kan, sayangnya mama. Bunda Pita minta dibantu bisa di-unmute seluruhnya biar tidak ada masuk ke sini suaranya ya Bunda Pita. Nah kemudian yang ketiga tadi, yang pertama adalah kesehatan, kedua adalah pohon keluarga gitu. Ini penting sekali. Kenapa sih penting untuk kita bahas? Bapak Ibu jangan terus untuk ber-LOP pada bisnis ya, pada finansial kalau rumah tangganya belum rapi. Karena awal Bapak Ibu nanti bisa rezekinya secara finansial itu berkah, mengalir seperti ada mata air gitu ya. Itu awalnya itu dari keluarga yang bahagia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu keluarganya belum bahagia, nanti air yang memancar itu nanti surut lagi, nanti memancar lagi, surut lagi gitu kan. Keajaibannya naik turun. Tetapi pada saat keluarga ini dibina dengan terus-menerus kemudian bahagia, nanti ya finansial pun itu walaupun nanti finansial turun tetap bahagia terus Bapak Ibu, dan nanti bisa menarik dari finansial itu bisa menaik lagi gitu.
Nah ini keren ya Bapak Ibu ya, maka kita perlu untuk keluarga yang bahagia seperti apa, kita harus ada nih MR parenting kan, parenting MR ya, untuk couple itu bagaimana kita bisa menjalinnya ya. Maka kan ada ikhtiar secara kuantum kan, melalui apa nih, magnet cinta gitu kan. Nah ini kan kemasan Bunda Susan gitu ya, kemasan saya yang bagaimana saat secara lahiriah ini tidak bisa diupayakan, secara batin diupayakan gitu kan, masuk ke dalam dunia kuantum VAS kan terus menerus nanti akan kun fayakun, terjadi seperti apa yang kita visualisasikan gitu kan. Nah kemudian yang ketiga adalah pohon finansial. Kita semakin tua ya, agar jangan banyak amanah gitu kan. Bahkan kita itu bisa menabung dan banyak sedekah. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kan kita nanti bisa ada savings nih, ada deposito banyak gitu ya, deposito yang secara fisik ya, simpanan aset secara fisik, dan juga simpanan yang secara kuantum, yaitu sedekah, infak ya, buat masjid, buat yayasan, untuk anak yatim dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu ya. Inilah impian-impian kita. Nah saat ini kita akan belajar 4 hal alarm pernikahan dalam bahaya. Karena saya melihat itu tidak semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja keluarganya. Mohon maaf, mohon izin ya Bapak Ibu. Kadang badannya sehat ya, keuangan bagus gitu, tapi keluarganya nih tidak bisa menyatu gitu Bunda Pita ya dan Bapak Ibu. Jadi saya perlu sekali membawakan ada tema ini karena saya sayang gitu sama Bapak Ibu, agar keluarga Bapak Ibu itu nanti bisa tersenyum dan I am feel free gitu kan. Semakin tua semakin terus bersama, semakin tua semakin menyenangkan, tidak membosankan gitu kan. Semakin tua semakin terus bergandengan gitu kan. Nah ini kan luar biasa, nanti saling terkait dan terkelindan, kemudian kesehatan terjaga, finansial juga akan semakin membaik gitu Bapak Ibu ya. Apalagi yang punya amanah-amanah justru harus bersatu Bapak Ibu. Yang punya amanah suami istri harus bersatu dalam menjemput rezekinya Allah. Kalau bersatu berarti berjamaah ya. Ibarat ada pepatah orang dulu itu mengatakan bahwa kalau suami istri ini rukun harmonis ya, itu tanah liat aja itu nanti akan jadi emas. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa, tanah liat jadi emas gitu kan. Karena suami istri sudah seperti ini Bapak Ibu, saling bantu gitu kan. Tidak ada selisih paham. Kemudian kalaupun ada wow keren, langsung untuk ada cara-caranya di sini nanti kayak gitu kan. Karena pada saat 4 alarm ini terjadi ya, kadang nggak sengaja Bapak Ibu. Karena apa? Tontonan Bapak Ibu itu beda, suami dan istri ya. Pekerjaan Bapak Ibu itu beda gitu kan. Kemudian aktivitas Bapak Ibu itu juga beda. 2 kepala dijadikan satu. Bayangkan kalau tidak pakai ilmu, tentu tidak bahagia keluarganya gitu kan. Nah ilmu itu sangat penting Bapak Ibu. Bahkan ya ada quotes mengatakan kalau nasi ya dan air itu sehari itu diperlukan, kalau nasi 3 kali gitu ya, air ya mungkin berapa liter ya, sekian liter gitu, 5 liter atau 6 liter untuk sehat ya. Nah kalau ilmu itu justru setiap saat Bapak Ibu butuh ilmu. Lah kalau kosongan ya akhirnya bubur Bapak Ibu, nasi pun kemudian menjadi bubur. Ilmu harus terus diasuh, karena ilmu ndak bisa nanti siang aja, sekarang saya ndak mau praktek ya akhirnya bocor gitu ya energi baiknya. Maka Bapak Ibu kita harus terus semangat ya untuk mendownload ilmu ya, dan juga semangat untuk memperbaiki diri, karena sisa umur kita nih yang masih Allah berikan kepada diri kita jadikan sisa umur yang brilian. Agar apa? Bisa nanti mengumpulkan, menggalang, menggulung, menambah, menjumlah ya nilai-nilai kebaikan di sana, nilai-nilai dari ada pahala di sana insya Allah. Kemudian kita berlomba untuk fastabiqul khair namanya ya, kita berlomba dalam kebaikan, baik itu ada di sepasang suami istri maupun kita dalam satu grup ya, berlomba dalam kebaikan gitu ya, saling mendoakan, kemudian saling membantu, kemudian juga ada donasinya, kemudian seperti ini saling motivasi gitu kan. Nanti Bapak Ibu rasanya tuh ramai sekali di sini, nggak pernah kesepian Bapak Ibu, nggak pernah ada kesedihan
terus-menerus itu dalam kondisi yang semangat, dalam kondisi yang powerful ya, dalam kondisi yang bahagia tanpa syarat. Bapak Ibu, ada tumpukan aja, wow keren, senyum, enggak apa-apa, yang terpenting saya punya Allah, saya insya Allah tangguh nih, saya mampu, saya bisa gitu kan. Dan ternyata akhirnya apa yang diucapkan itu menjadi nyata dan mudah dilalui ujian-ujian itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah maka Bapak Ibu mari untuk kita pelajari ada apakah ya di sana alarm-alarm pernikahan yang kadang kita tak tergali gitu ya, ternyata ada di sini gitu Bapak Ibu, yang tiba-tiba saja muncul gitu ya. Bapak Ibu semua, untuk sebelumnya kita akan masuk ke materi yang insya Allah sangat bermanfaat Bapak Ibu, karena dengan seperti ini dari hal-hal kecil ternyata diingatkan. Nah Bapak Ibu, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu. Bunda Pita minta dibantu lagi ya untuk suaranya di-unmute ya. Enggak apa-apa karena kan memang ada interaksi ya Bapak Ibu. Nah, pada saat awal pernikahan ya, Bapak Ibu coba diingat-ingat kembali ya, dahulu sangat indah luar biasa. Sepasang suami istri itu ya ada sebuah impian ya, mempunyai rumah yang mungil, ada keluarga yang bahagia di sana ya. Tapi berjalannya waktu ternyata seperti apa yang dituliskan oleh Bunda Pita ya, kayak ada rumah tangga yang gak mudah bawaannya ya, yang suami mulai lirak-lirik nih di tahun-tahun berapa nih biasanya nih suami seperti itu, mulai di tahun kedua, ketiga, maaf ya Bapak Sudi ya, Ayah Sudi. Tapi ini bisa jadi bukan hanya bapak-bapaknya, ibu-ibunya juga bisa jadi kan, dalam tanda kutip maaf genit gitu kan. Nah kemudian apalagi serba salah gitu kan, suami atau istrinya rewel gitu kan, banyak maunya, oh no gitu ya, jadi akhirnya oh no gitu ya, karena apa, tidak ada pengertian dalam keluarga itu gitu ya, tidak ada pengertian dari kedua belah pihak, akhirnya apa, pulangkan saja gitu kan. Itu terjadi pada saya dulu Bapak Ibu. Ya Allah, setelah ingat gitu ya, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Tapi ternyata perjalanan banyak keluarga itu ya seperti itu Bapak Ibu. Dan pada saat saya menangani ada konseling pernikahan, ya Allah ternyata bahkan banyak yang istilahnya tanda kutip mengerikan gitu ya, dalam tanda bahaya yang lebih besar lagi gitu ya. Nah Bapak Ibu semua, saat ini ya ada 4 hal yang ternyata sangat bisa melemahkan, bahkan maaf membunuh sebuah pernikahan. Yang tadinya itu bahagia kok ujungnya merana ya gitu. Ya kemudian apalagi merananya karena apa ya, ujung-ujungnya ada perceraian. Naudzubillah min dzalik. Nah maka hati-hati sekali nih ayah bunda ya akan 4 hal ini ya, karena bila 4 hal ini tidak sesegera mungkin ya untuk diselesaikan dengan baik ya, dan juga tidak diminimalisir gitu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi sesegera mungkin untuk diminimalkan nih, jangan sampai ada di pernikahan kita hal-hal itu terjadi. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena 4 hal ini sangat-sangat menakutkan gitu. Pernikahan menjadi boring, bosan aku gitu kan. Kemudian tidak bahagia. Aku menyampaikannya dengan senyum ya Bapak Ibu, karena kan mengingat masa lalu itu biar dengan tersenyum gitu ya. Kemudian ada di sana tanda kutip ya, luka hati, luka batin ya, sariawan hati banyak ya, kemudian ceruk nipis kayak ditetesi hatinya gitu ya, perih banget kan, karena kecewa, terkoyak-koyak gitu ya, akhirnya terumbu karang pernikahannya seperti maaf berantakan gitu kan, nggak utuh lagi. Nah paling tidak baiknya apa penyebab selanjutnya Bapak Ibu? Paling tidak baiknya adalah rasa nggak nyaman di masing-masing pihak itu
bisa terjadi ada tidak baik dalam kesehatannya, yaitu tanda kutip sakit-sakitan. Bisa menyerang Bapak Ibu dari ada pertengkaran ya di dalam rumah tangga, kemudian menyerang kepada psikis, kemudian nanti ada keluar menuju ke fisik. Ini tentunya kita tidak mau, karena apa? Ada pohon keluarga yang mau tumbang menyerang ke pohon, ada kesehatan kita terganggu. Maka kita harus halau ini ya, penyakitnya harus kita halau ya. Apa sajakah 4 penyakit ini? Apa sajakah 4 tanda, 4 alarm pernikahan dari pasangan suami istri ya terjadi di mana saja? Saya doanya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya dalam kondisi yang tenang, damai, cool, nyaman, bahagia, sejuk ya, luar biasa, berkelimpahan, suami istri taat dan setia. Saya doanya seperti itu. Nah, tapi bisa jadi ada orang-orang di luar sana ataupun keluarga kita ya, maksudnya saudara kita. Ada 4 hal ini terjadi ya, dari alarm-alarm tanda bahaya dari pernikahan. Maka kita perlu tahu nanti untuk bisa sumbangsi ya, sumbangsi ilmu. Ini loh yang menyebabkan ternyata hal-hal kecil gitu kan, hal-hal kecil yang akhirnya nanti menumpuk, bukan menjadi hal kecil lagi kalau itu menjadi berlapis-lapis, akhirnya menjadi hal besar dan bisa boom meledak gitu ya. Meledaknya ya pertengkaran yang hebat ya, bisa piring terbang, gelas melayang gitu ya Ayah Sudi. Nah, itu kan kita harus hindarkan, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti itu, tentunya hati kita itu tidak mudah untuk diobati, cukup waktu yang lama nanti untuk bisa adem lagi, tenang lagi. Maka kita jaga nih, jangan sampai ada hal-hal kecil ini menyerang pada diri kita. 4 hal alarm tanda pernikahan kita dalam pernikahan seseorang dalam keadaan bahaya. Yang 1, dalam kondisi yang bahaya pernikahan seseorang, tanda-tandanya, alarmnya adalah yang pertama adalah salah satunya atau ternyata keduanya itu termasuk adalah kritisisme. Nah, coba lihat, kita tuh sering kritisisme enggak ini? Kritis gitu loh sama pasangan kita. Ya, kritisisme ini artinya adalah menyerang orangnya gitu. Yang dikritik bukan karakternya, bukan sifatnya gitu, bukan kelakuannya, tetapi orangnya. Contohnya seperti apa Bunda Susan? Contohnya seperti ini. Kamu itu ya bener-bener deh, kamu kerjaannya nyakitin aku terus. Nah, kamu itu ya sambil nuding-nuding gini ya. Kamu itu ya berarti orangnya gitu. Kamu itu ya bener-bener selalu bikin aku itu nangis sayang gitu kan. Kalau sudah kamu itu ya gitu. Nah, ini termasuknya adalah kritisisme. Hati-hati gitu ya, karena yang diserang adalah orangnya. Kemudian tentu orang yang dituding seperti itu langsung naik apa nih? Naik ada garis kebenarannya. Ingat di hukum spiritual meter ya, pada saat ada orang yang min 1 kemudian ditambah ada orang yang marah itu berapa? Bisa min 2, min 3, akhirnya apa? Min 4 gitu kan, menjadi duer gitu kan. Maka kita jangan sampai pada saat kita mau ada kritisisme sama pasangan, kita dulu yang dibenain, karena ilmu ini bukan untuk pasangan kita tapi diri kita Bapak Ibu, diri kita. Maka pada saat dua-duanya itu belajar bersama, keren sekali gitu kan. Tetapi kalau memang tidak bisa, cukup kita dulu yang belajar, enggak apa-apa. The power of niat Bapak Ibu, the power of ini nih, benar-benar dari dalam hati kita, saya bisa, saya mampu, saya bahagia. Saya dulu juga, saya sendiri Bapak Ibu yang belajar, justru bahkan puluhan tahun saya sendirian Bapak Ibu yang belajar untuk bisa mendownload ilmu ini, dan saya berubah gitu. Dan saya memang ada niat, kemudian diberikan ada jurus dari guru saya. Kamu kalau tahu jurus ini kamu udah praktek gitu ya, karena dulu kan belum ada Pak Nas gitu ya. Nanti akan bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kamu, ke kanan 200 meter, ke kiri 200 meter, ke depan ke belakang 200 meter gitu. Wah, keren banget ini, pokoknya saya praktek gitu. Memang ternyata betul Bapak Ibu, tanpa kita harus banyak ngomong gitu ya, tapi memang di tengahnya itu memang ada gesekan-gesekan yang luar biasa Bapak Ibu. Bayangkan
pada saat tadinya min, kita berusaha plus, ya diri kita kan sudah detok, kemudian plus, kemudian pengen ngepluskan yang sekeliling keluarga, ya luar biasa ya detoknya. Tapi kalau kita ada the power tadi of niat, ya kita sungguh-sungguh, akhirnya yang plus tadi tervibrasi dan terbaca. Apalagi plus tulus Bapak Ibu, itu power banget Bapak Ibu. Kalau ada niat tulus di sana, power banget terbaca oleh pasangan, oleh anak, ya, oleh saudara, maka akan cepat sekali perubahan itu terjadi, ya. Maka pada saat ada kritisisme ini, ayo benain, ya, benain ini, ya, karena pada saat kritisisme ini yang dituduh orangnya, yang ditunjuk orangnya, orang yang salah, padahal orangnya itu suci. Yang tidak tepat kan kelakuannya, gitu kan. Jadi yang harus dibenain adalah kelakuannya Bapak Ibu, ya. Maka solusinya apa nih? Kalau misalnya kita terbiasa kritisisme, kita pakai apa? Ada antidotnya, ada kebalikannya, ya. Jadi bila terjadi seperti ini, ya, kita mulai mau kritisisme gitu, ya. Kamu itu ya gitu. Misalnya nih yang perempuan, kemudian yang suami, kamu itu loh mah sukanya belanja terus COD terus gitu kan, ya, Ayah Sudi ya, atau ada Ayah Ahmad, kamu itu ya belanja aja gitu kan, kamu udah belanja apa? Nggak, sambil senyum kayak gini gitu, nggak, kerjaannya ngabisin uang gitu kan, sambil marah gitu kan. Nah akhirnya kan di situ terjadi ada pertengkaran. Maka dibalik, ya, yang dikerjakan adalah antidotnya, ya, yang sebaliknya. Ya, seperti apa contohnya? Yang sebaliknya, kalimatnya harus dirubah Ayah Bunda. Jadi jadikan diri kita adalah sebagai objek untuk turun garis kebenaran. Kita merendah, gitu. Kita merendah, sampaikan dengan santun. Saya itu ya sedih banget loh kalau Ayah perlakukan seperti itu, kayak gitu. Nanti dengan tenang menyampaikannya dengan santun, apalagi tulus, sebelumnya udah wiridan dulu gitu kan, udah wiridan kemudian dengan tulus gitu kan, sampaikan, saya itu Masya Allah aku sedih banget kalau diperlakukan seperti itu. Nah netes gitu kan, langsung tersentuh gitu ya. Nah contoh lagi apa? Ini kata-katanya nanti bisa ya untuk di copy paste gitu ya. Kalau misalnya enggak punya ada redaksi kalimat gitu ya. Kadang kan, Bunda aku ngomongnya gimana pun gitu kan. Nah ini kan bisa ya, bisa untuk nanti di copy paste ya, ditiru gitu ya. Tadi contohnya ya, saya tuh sedih loh Mas kalau saya tuh diperlakukan seperti itu, kayak tercapik-capik hatiku gitu, sambil guyon gitu. Jadi kan akhirnya kayak gitu ya istriku gitu, cari tercapik-capik tapi guyon gitu kan. Dia berpikir akhirnya, kok enggak marah ya kayak gitu kan. Jadi akhirnya berpikir gitu kan. Kemudian apalagi contoh ya, Ayah, contoh lagi yang kedua ya. Ini kan biasanya kan pihak yang tersakiti karena pakai perasaan. Mohon maaf Ayah Suudi, saya banyakkan yang perempuan nih tak contohkannya. Ya, nanti yang suami ya bisa memakai ada turun garis kebenaran, kemudian memakai ada objek diri kita ya. Ayah Suudi bisa, atau Ayah Ahmad gitu ya. Ini contohnya yang istri. Ayah, saya ini rasanya banget sakit hati saya ketika Ayah berkata seperti itu, gitu kan. Nah, nanti disambung bla 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 apa lainnya, gitu kan. Sambil karena sudah rileks ya, sudah nyaman maturnya, akhirnya ngomong itu tertata gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu emosi gitu kan, ya ngomong aja udah gagu gitu kan, nggak lancar gitu. Yang terjadi akhirnya terpojok lagi, nangis lagi gitu kan. Maka Bapak Ibu harus power nih ya di dalam hatinya. Sebenarnya untuk apa nih? Untuk mengusir dasim Bapak Ibu. Karena pasangan kita tuh sebenarnya tuh baik. Kenapa Bapak Ibu pilih pasangan Bapak Ibu, suami atau istri? Kan Bapak Ibu kan tahu kalau dia itu baik untuk Bapak Ibu, gitu kan. Lah yang enggak baik siapa? Yang enggak baik adalah memang ada energi-energi bubur yang menempel di dalam dirinya pada saat ada kegiatan. Nah kemudian tidak belajar ilmu gitu kan, belum belajar, ataupun barangkali dari diri kita yang
menumbuhkan ada rasa itu gitu ya, ada benih-benih ya dari energi bubur itu. Jadi diri kita pergunakan untuk sebagai subjek penderita, enggak apa-apa ya, kita merendah gitu kan. Nah, jadi kita contoh misalnya ya, jadi bukan kamu ya gitu, itu kan kalau misalnya kamu itu ya itu serangan gitu kan. Jadi kalau kita jangan katakan istilahnya di sini kamu itu ya gitu. Jadi jangan seperti itu. Itu nanti termasuknya adalah kritisisme. Jadi ayah, aku sangat terluka kalau misalnya ayah bicara seperti itu. Jadi tolong ya untuk bisa dijaga, dikendalikan, diperbaiki. Jadi kita itu biar semakin indah gitu kan hari-harinya, sambil senyum gitu kan, sambil rileks gitu kan. Ya enggak apa-apa kan kita pada waktu pengantin tua gitu ya enggak apa-apa kita seperti bersajak gitu kan, berpantun gitu. Jadi akhirnya lucu gitu ya, lucu bersama keduanya gitu ya. Dan ternyata kalau kita mancing-mancing gitu ya, mancing-mancing ada di situ humor gitu ya, pasangan kita itu justru malah lebih lebih humoris gitu. Jadi saya kalau ngematke suami saya tuh, oh ya suami itu kok lucu banget itu. Akhirnya apa? Akhirnya di rumah itu penuh candaan gitu ya. Apalagi di rumah saya cuma berdua kok. Anak-anak sudah ada di rumah sendiri di sebelah. Kemudian yang satu kuliah, satu lagi di pesantren. Ya, 2 orang cuma guyon di dalam rumah dan sering jalan-jalan. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ternyata hal ini menabung ada energi bubur banyak. Yang pertama adalah tadi kritisisme yang tidak sengaja, kamu itu ya, kamu itu loh mah, kamu itu loh mas, kayak gitu kan. Nah ditunjuk gitu kan, seperti di sana sudah menuduh dulu gitu kan, istilahnya kayak serba dia gitu yang salah gitu kan. Nah itu jangan, tapi kita dulu ya, saya ini mas, kayak gitu kan. Kita merendah ya sebagai objek gitu kan, kita merendah objek sebagai objek yang istilahnya di sini terluka gitu kan kita merendah hati gitu, tapi kan kita terlukanya ini untuk menyelamatkan ya dari hidup pernikahan. Kedua, kata-kata ya ternyata itu sangat membentuk dari karakter dan juga nasib kita. Maka pada saat kritisisme itu juga keluarnya melalui kata-kata Bapak Ibu. Nah pada saat kita bicara ada 4 tanda alarm pernikahan dalam bahaya, sebenarnya berasal dari kata-kata kalimat yang gugur Bapak Ibu. Maka sebenarnya ini adalah latihan nanti untuk disiplin kata Bapak Ibu. Yang kedua ini juga berasal dari kata melabel buruk pasangan, melabel tidak baik pada pasangan, terutama dalam memanggil pasangan. Nah ini barangkali terjadi di Bapak Ibu yang tidak sadar gitu kan, memanggil dengan panggilan-panggilan, label-label yang tidak baik. Akhirnya Rasulullah kan mencontohkan, ya Humairo, istriku yang kemerah-merahan gitu kan. Kemudian dipanggil lagi istri yang satunya dengan ada label-label yang baik agar berburu Bapak Ibu, menjunjung dan menyanjung gitu kan. Nah nanti ayah Ahmad praktek, adikku yang cantik sendiri, wah luar biasa berbunga-bunga, mas minta minum apa mas? langsung gercep melayani ayah Ahmad gitu ya. Jadi jangan melabel tidak baik, hati-hati, karena bisa jadi kondisi-kondisi tertentu itu memang lucu, menyenangkan ya, tetapi di kondisi dalam hal-hal yang rawan gitu ya, bisa jadi menyakiti hatinya dan kemudian tersinggung, tidak lucu lagi, auranya menjadi orange. Orange itu cepat tersinggung, bahaya ya. Orange, kuning, kemudian merah, akhirnya marah. Karena apa? Melukai perasaannya. Contoh nih ayah Ahmad, biasanya yang sering melucu itu ya biasanya laki-laki, tapi ndak menutup nih perempuan yang vokal, kadang ya ndak memperhatikan ada perasaan suaminya gitu ya. Nih contoh misalnya yang bapak-bapak dulu, istrinya gendut. Nah, dipanggil gini, Dut, sini, itu ya, tolong dipanggilin itu anak kita yang kedua. Dut,
Dut sini Dut. Nah coba, kelihatannya lucu ya Ayah Ahmad ya, lucu kan? Tetapi coba kalau manggil terlepas di orang umum, Dut Dut Dut, malu Ayah, bener. Malu, ya Allah aku direndahkan, iya sih aku gendut. Akhirnya ditekuk-tekuk sampai rumah gitu kan. Atau yang kedua, ini nih yang istri nih contoh, misalnya suaminya kan jarang mandi, maaf ya Ayah Ahmad ya. Kalau Ayah Ahmad itu mandinya 5 kali. Kenapa? Karena sholatnya kan wajib 5 kali gitu ya. Mau sholat udah mandi terus gitu kan. Nah kalau Ayah Ahmad ya, nah ini contoh pasangan suami istri yang lain gitu kan. Nah si istri ini tahu suaminya jarang mandi, lalu manggilnya gini, mas yang tukang jarang mandi, sini mas, ini ada tontonan bagus, mas yang jarang tukang mandi, yang tukang jarang mandi gitu kan. Aduh di telinga Masya Allah, coba didengar anaknya gitu kan, malu kan, tukang jarang mandi, label yang enggak baik gitu kan. Ya contoh lagi gini, aduh mah untung sih iya kamu tuh cakep tapi mulutmu bau. Gimana mas? Jangan sampai ya gitu. Iya sih kamu cakep tapi mulutmu bau gitu kan. Ya harusnya kan empati lah gitu kan. Oh iya ya mulut bau kenapa ini istriku. Wah aku belikan nih permen anti bau gitu kan. Tiba-tiba sayangku kesini aku beri hadiah ya gitu. Apa ya? Ini loh hadiah terbaik ya. Nah ini bisa dikonsumsi nih ya 1 hari 5 kali gitu. Lah untuk apa mas? Ya biar enak tuh nanti kalau kita sepik-sepik gitu kan. Jadi kita itu dalam memberikan ada arahan ke pasangan kita itu dengan jangan merendahkan gitu kan. Iya sih kamu cantik tapi mulutmu bau, coba sakit hati kan. Nah jangan sampai seperti itu ya. Nah bagaimana cara untuk menanganinya gitu. Pada saat kita sering ada melabel-label seperti itu ya, ternyata itu Allah itu mengingatkan. Saya sampaikan dulu ya peringatan dari Allah sebelum kita melakukan ada antidotnya ya. Ternyata Allah mengingatkan ada di surat Al-Hujurat ayat 11. La yashor qaumum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah kamu merendahkan orang lain. Allah sampai memperingatkan kita Bapak Ibu. Coba. Memperingatkan kita jangan merendahkan orang lain. Boleh jadi yang kita hina itu lebih baik orangnya. Nah, jadi boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik dari dirimu. Dari diri mereka yang tidak dihina. Dari diri mereka yang menghina. Jadi jangan menghina orang lain. Maka pada saat kita memanggil dudut, memanggil ada kamu yang tukang ndak mandi ya, kamu yang mulutnya bau, maaf ya, kamu yang keteknya bau gitu, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Kita jangan sampai melabel-label kayak misalnya gini, kok pasanganku kok ini ya ndak nyaman nih ya di daerah misalnya di daerah ketiaknya gitu. Kita tuh enggak apa-apa nih ke toko kan, ya ke toko Raffi kan boleh ya. saya promo nih ke toko Raffi gitu kan, ke istilahnya supermarket atau toko sebelah lah tetangga. Beli deodoran Bapak Ibu dibungkus yang rapi, kemudian Dek ini aku beri hadiah ya, atau misalnya suaminya gitu, Mas aku belikan hadiah Mas, ini bagus-bagus banget nih kayak gitu kan. Kalau saya kayak gitu, jadi kebutuhan suamiku tuh apa kayak gitu kan. Kebutuhan suamiku tuh misalnya oh makan malamnya ya, oh deodorannya, kemudian kaos dalamnya kayak gitu kan. Nah disediain gitu kan. Nanti akhirnya beliaunya selalu teringat tuh ini yang diberikan istriku kayak gitu kan. Sambil pada waktu ini dipakai ya Mas ya gitu kan. Nah setelah itu kan tertangani tanpa melukai perasaannya gitu ya. Nah pada saat kita terlanjur nih ya mengeluarkan ada kata-kata yang mengejek, melabel tidak baik, ayo lakukan ada antidotnya, kebalikannya. Dari label-label buruk-buruk ya, label-label tidak baik diganti dengan kata pujian ya. Perbandingannya berapa? Luar biasa nih Ayah Ahmad. Ayah Ahmad melabel istrinya 1 kali tidak baik, Ayah Ahmad harus ada memboster ya, mensweet fokus ya, kemudian mengkonversi 5 kali kata-kata pujian. Kata-kata pujian
gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat sekali melabel gendut, jelek, pesek, pendek gitu kan misalnya. Nah, ketika tak sadar keceplosan melabel pasangan dengan kata-kata yang tidak baik seperti itu, sesegera mungkin rayu. Uji dengan ada porsi 1 dibanding 5. 1 kali ngomong tidak baik, kemudian di stabilos di tip X ya, dihapus dengan ada 5 ujian dan 5 rayuan, sehingga nanti lukanya bisa hilang dan sembuh, lalu jangan ulangi lagi gitu Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Ini contoh ya, seorang wanita gitu ya, seorang wanita ini pesan barang COD-an gitu kan. Nah, ini wanitanya ini adalah dia punya uang karena kan bekerja gitu ya. Kemudian suaminya juga bekerja gitu kan. Nah, istrinya berkali-kali COD-an. Pada saat ada COD yang pertama itu dibayarin sama suaminya. Gitu kan. Ini Ayah Ahmad dibayarin gitu kan. Tapi setelah kok ada lagi kedua, ada lagi ketiga gitu kan. Mulai pasang. Ini apa lagi ini? COD lagi gitu. Langsung wajahnya itu luar biasa gitu kan. Luar biasa merah padam gitu. Nah, teringat dari ada kejadian seperti ini, satu kejadian yang tidak nyaman harus ditambal 5 kali rayuan. Si perempuannya ini setelah kemudian, oh ya Mas, berapa Mas bayarnya? Bayarnya 68.000. Oh ya Mas, ini ya uangnya gitu. Nah, setelah itu dibayarkan gitu kan. Setelah dibayarkan karena kan suaminya yang dekat dengan ini ya, tukang paketnya gitu kan, kondisi ruangannya gitu kan. Tapi si wanita ini kemudian berpikir, nih kok suamiku wajahnya kayak gitu ya, kok beda ya gitu kan. Waduh, ini berarti tadi ada yang tidak mengenani gitu kan. Berarti apa? Kita itu melakukan ada zolim gitu. Zolimnya apa? Kita itu membuat repot gitu ya, membuat repot tidak nyaman pasangan. Dengan apa? Sudah bukain pintu, bayarin lagi, kemudian berkali-kali gitu kan. Akhirnya keluar ada wajah seperti itu gitu ya. Nah, istrinya tahu nih tanda alarm seperti ini, langsung itu dia lari ya ke arah suaminya sambil bawa uang gitu kan. Mas, tadi yang pertama berapa Mas? Ya paling 40 berapa sih tadi, 46 gitu. Ya Mas, ini ya bayar yang tadi gitu. Nah, akhirnya suaminya gini, ini kembali enggak? Wah, enggak usah. Masa sih kayak gitu hitung-hitungan gitu. Ya Allah Mas, jenengan tuh ganteng banget ya. Ya Allah, terima kasih ya Mas ya, dicium gitu kan. Terima kasih loh Mas, terima kasih. Coba berapa kali kayak gitu. Berkali-kali kan udah dirayu, dicium gitu kan. Minta maaf lagi gitu kan. Coba akhirnya apa? Suaminya senyum, selesai. Nggak ada persoalan lagi. Coba kalau istrinya tadi pada saat nih ada COD lagi, bayar ya 68.000. Mas, jenengan itu gimana sih Mas? Masa kayak gitu aja nggak mau bayar? Jenengan tuh suami model apa? Coba akhirnya terjadi pertengkaran. Bener nggak Ayah? Ayah Ahmad, ya kan? Nah, jangan sampai kita itu yang tahu ilmu kemudian pasang garis kebenaran, walaupun itu secara otak kita itu dia kan harusnya kok sama istrinya pasti hitung-hitungan gitu kan. Itu yang tidak tepat. Pesan lagi tapi tidak siap untuk di depan pintu gitu kan. Akhirnya merepotkan. Nah, kitalah yang harus meminta maaf. Ini dalam hal ada di kejadian yang lain ya. Tapi kalau misalnya dalam hal melabel ada gendut, jelek, pesek ya, pada saat mulai terlihat nih merengut ini istrinya Ayah Ahmad, ya langsung Ayah Ahmad itu langsung, maafin ya Dek, maafin bener Adik, masih ngerjakan apa, aku bantu ya gitu. Nah, kemudian ya Allah adik tuh cantik banget loh pakai baju itu, dasternya itu loh yang beli dari Bunda Susan. Contohnya gitu ya. Jadi akhirnya itu ada bercanda di sana dan istrinya luluh gitu kan, luluh. Nah, ini pada saat melabel tidak baik harus ada konversinya, yaitu 5 kali untuk kita puji dan rayu sebagai tanda tanggung jawab. Gitu ya Ayah Ahmad. Kemudian nanti lagi jangan ulangi lagi gitu kan. Ya, pada saat wanita ini mau pesen COD-an juga udah pesen
Mas nanti ada COD-an kali ya, nanti tolong ya nanti tak ganti kok gitu kan, atau ini saya titip uangnya dulu gitu kan. Akhirnya kan enggak terjadi kayak gitu lagi gitu kan ya, enggak terjadi ada ditekuk-tekuk wajahnya, karena itu sebagai alarm yang membuat ada luka-luka kecil dalam pernikahan. Bahaya Bapak Ibu kalau itu terjadi berlapis-lapis. Kemudian tanda alarm yang ketiga, kita agak percepat ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah defensiveness. Nah, defensiveness ini artinya apa? Artinya tidak mau disalahkan, gitu kan? Dia tuh garis kebenaran pula, tapi kata-katanya beda, nggak mau disalahkan. Iya ya, kamu deh yang paling benar, saya sih salah terus kayak gitu. Ada kayak gitu. Suami istri saling serang seperti itu. Coba di wilayah kuantum seperti saling tabok. Ini Pak Ahmad, Ayah Ahmad. Jadi saling tabok. Karena apa? Saling serang dalam kata-kata. Kemudian saling melukai dalam perasaan. Contoh lagi seperti ini. Iya ya kamu mah paling solehah. Kalau saya mah enggak soleh. Kalau saya enggak soleh. Nah akhirnya kan menjadi doa gitu kan. Enggak soleh kayak gitu kan. Ya menjadi malas ibadah. Tidak giat ibadah. Nah kalau rumah tangga dibangun seperti ini dengan pilar-pilar yang menyakitkan, dengan kata-kata yang tidak disiplin, akan mudah rapuh dan akan roboh kebahagiaan. Lakukan segera antidotnya. Antidotnya bagaimana? Kita harus mempunyai tax responsibility. Ada teks bagus ya, ada kata-kata yang bagus ya. Dalam bentuk tanggung jawab, duduk bareng, ngobrol, komunikasi, ngaku ada salah. Biasanya gini, yang sadar dulu laki-lakinya nih ya, mulai deketin istrinya gitu, tapi istrinya gini, Mas udah jauh-jauh aja. Akhirnya Ayah Ahmad, waduh istriku galak banget kayak gitu. Nah kalau suaminya ini tidak gigih dalam mendekati istrinya, jadi pertengkaran kembali. Maka laki-lakinya tuh harus gigih gitu. Istri pada saat ngomong gini, udah Mas jauh-jauhan aja Kak, padahal makin deket gitu. Ayah Ahmad sebenarnya tuh berharap dekat, cuma menguji aja gitu kan. Gitu. Jadi harus mempunyai ada tax responsibility ya, sebagai bentuk tanggung jawab. Karena tadi sudah melukai perasaannya. Iya deh kamu tuh solehah, udah untuk nasehatin aku ke masjid terus, kalau aku sih enggak soleh gitu kan. Ya sih kamu ikut mana rezeki, kamu solehah. Bisa jadi seperti itu ya. Nah kemudian lakukan ada antidotnya. Duduk bareng ya, ngobrol. Bunda belum bisa aku ngobrol bareng, enggak bisa. Latih Bapak Ibu. Pertama, mohon izin saya ya Bapak Ibu ya, tahajud. Ya Allah mohon petunjuk ya Allah. Buat surat, nulis surat. Jadi akhirnya satu rumah padahal pakai surat. Dulu kan enggak ada SMS, enggak ada WA gitu ya, pakai surat. Terus taruh meja kerja, dibacakan. Atau pakai ada kata-kata ya. Bapak Ibu kalau misalnya bicara dengan pasangan jangan lupa dikasih lope-lope. Gitu Ayah Ahmad. Ya. Masih di mana Dek? Lope-lope sayangku kayak gitu. Jadi dikasih lope-lope keren banget. Nah, manggilnya juga yang bagus-bagus, ayang bebek kayak gitu toh, ya kan? Ya Bunda Pita manggilnya ayang bebek. Kemudian apalagi ini bi kayak gitu kan. Kemudian apalagi ya manggil yang keren-keren gitu kan. Nah, kemudian nih manggil si ganteng gitu. Mas ganteng atau si cantik gitu kan. Kemudian yang manis kayak gitu. Jadi yang ini nih yang membangun kebanggaan di dalam hati ya. Tapi di situ istilahnya kita pertamanya bisa jadi kayak lebay, tapi nanti lama-lama menjadi terbiasa gitu Bapak Ibu. Bunda aku malu kalau dilihat anak-anak. Ya enggak apa-apa, kan itu untuk sebagai bumbu-bumbu. Yang penting kan di sini kan memang niatnya kan yang terbaik. Nah kemudian pada saat sudah duduk bareng komunikasikan, jangan lupa ada yang di situ mengaku salah, terutama Bapak Ibu yang punya ilmu. Udah enggak usah mikir bahwa
enggak saya kok yang salah, jangan. Tetap untuk bisa turun garis kebenaran bahwa kamu yang benar kok, saya yang salah. Terutama Bapak Ibu usahakan ada misalnya nih ya yang Ayah Ahmad ya ke masjid nih misalnya ke masjidnya ada maghrib, subuh, isya. Nah nanti duhur sama asar pas ada di rumah itu bisa sholat berjamaah. Kemudian adakan untuk cium ini tangan ya, istrinya cium tangan, suaminya cium kening. Nah ini tanda mulai satu sama terhubung, keren banget gitu ya. Kalau yang bisa untuk sholat berjamaah gitu, ini mulai untuk pendekatan secara spiritual ya. Akhirnya nanti kamu yang benar, aku suamimu yang belum tepat, banyak tidak tepat. Jadi karena saya belum banyak ilmunya, maafin saya ya Dik, gitu Ayah Ahmad ya. Nah nanti akan terjadi akhirnya ada saling turun garis kebenaran. Enggak Mas, aku kok yang enggak tepat itu. Semuanya ngaku bersalah, mengaku tidak tepat. Akhirnya apa? Yang paling benar, yang tepat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi selanjutnya apa? Tentu adalah seperti tapi saling berpelukan gitu kan ya Mas. Ya kan semua salah, ngaku salah, akhirnya betul-betul luluh kan hatinya ya, menjadi meleleh hatinya. Yang betul adalah Allah. Akhirnya Allah tersenyum dan rumah tangga menjadi harmonis kembali, sejuk lagi gitu kan ya. Jadi kita untuk bisa ada menurunkan dari garis kebenaran ya, jangan sampai seperti ini, kamu selalu yang benar dah, apalah saya ya, beginilah saya, memang saya dari keluarga maaf ya miskin gitu kan, nah kan belum belajar ya, saya enggak tahu apa-apa, saya enggak berpendidikan. Ini kan terlalu sarkasme gitu kan. Jadi jangan seperti itu, cepat minta maaf, cepat melakukan ada tes responsibility. Karena kita yang belajar, ya kita nanti akan ketemu nih cara-caranya insya Allah ya. Dan bagaimana saat secara nyata itu belum bisa diupayakan, nanti akan ada cara secara kuantumnya, yaitu adalah magnet cinta. Nah pada saat kita ada komunikasi, ada saling untuk bisa mendekati ya, kemudian kita saling komunikasi, saling untuk bertukar pikiran ya, kita sharing seperti itu kan, kita jangan berpikir bahwa siapa yang salah ya, jangan berpikir seperti itu ya. Yang paling penting yang mau merendahkan hati, yang mau bergerak memperbaiki hubungan tersebut, itu yang paling luar biasa ya. Jadi maafin saya yang salah gitu kan, walaupun secara otak kiri ya, secara nyata itu bisa jadi tidak bersalah, tapi tidak apa-apa kan, mengalah dhuwur wekasane gitu ya. Jadi kakek nenek kita bilang seperti itu, pada waktu kita mau mengalah ternyata kesannya itu memang tinggi gitu kan, kebaikannya itu luhur ya, tinggi gitu kan. Nah kalimat itu akan mendamaikan hati, menyejukkan, meredakan ketegangan yang terjadi gitu ya. Nah kemudian apalagi Bapak Ibu, yang keempat ini yang paling mengerikan Bapak Ibu ya, yang paling menyeramkan alarmnya ya, adalah bersikap dingin dan cuek. Jadi kelihatannya itu baik-baik saja gitu, tetapi ternyata ada di sana energi yang sangat merah padam gitu ya. Jadi hampir mendekati kayak hitam gitu ya, mengerikan ya. Karena mereka itu terlihat tidak bertengkar ya, menghindari pertengkaran, tidak mau ribut, tapi tidak mau dekat. Tidak mau ribut tapi tidak mau dekat. Kemudian tidak berusaha mencintai lebih baik lagi ya. Akhirnya tidak harmonis ya. Kemudian terjadi cuek banget gitu. Ya terserahlah kamu mau apa. Yang penting ya udahlah, saya jalanin hidup saya seperti ini. Terserah kamu. Kamu mau bagaimana silahkan. Kamu ke sana, aku ke sini. Coba Mas kalau kayak gitu. Waduh, bahaya luar biasa nih. Naudzubillah ya. Dingin, cuek, pernikahan bak neraka. Anak-anak kena efeknya. Vibrasi jelas tidak baik sampai ke anak. Anak menjadi tidak betah di rumah, ya. Pasangan hidup juga demikian gitu kan. Istri yang tak nyaman, ya, kemudian sampai sekali
energinya itu ke anak. Sampai sekali itu anak-anak menjadi, bisa jadi ya, mohon maaf, di sekolahan tidak berprestasi ya, sering melongo ya, kemudian terdampak ada kenakalan-kenakalan remaja, lambat respon dalam pelajaran, tidak berprestasi. Siapa yang salah kalau seperti ini? Siapa yang tidak untung kalau seperti ini? Tentu kita sebagai orang tuanya. Lalu bagaimana cara menanganinya? Jalin Bapak Ibu kedekatan secara santun, ngobrol berdua dengan tulus, komunikasikan dengan hati, dan lebih bersih lagi dalam niatnya. Jangan merasa rumah tangga itu berjuang sendirian Bapak Ibu. Ngobrol santai, sejuk. Contohnya ya, contohnya nih Ayah Suudi dan juga Ayah Ahmad dan Bapak Ibu yang lain ya. Ayo sayangku, yuk, ini kan rumah tangga kita bangun bareng kan. Mari berjuang nih, rumah tangga kita tuh mau dibawa kemana. Nah kemudian bangun kenangan-kenangan indah bersama. Lalu kerjakan. Makanya sekarang ini kalau saya tidak Zoom, saya jalan-jalan Bunda Pita. Sebagai obat gitu kan, sebagai konversi gitu kan. Saya jalan-jalan. Awalnya suami tidak mau gitu. Lah ngapain gitu? Ya mas, sekali-kali mas, ayo mas sekali tobe gitu. Ya kan kita pakai jurus rayuan maut gitu ya Ayah Ahmad ya. Enggak apa-apa mas, sekali-kali aja. Ternyata malah mintanya sekarang tiap malam dijadwal. Ini malam ini mau kemana ya? Apa sate empuk itu aja ya, di dekat itu ya, di atas Tepoko Kuning. Mas aku mau Zoom. Oh iya mau Zoom, ya udahlah. Saya juga mau ngaji gitu. Akhirnya udah jadi malam ini, padahal udah dijadwal. Mau sate cempe gitu. Ayah Ahmad ya. Nah bangun kedekatan ya, ada kenangan-kenangan indah dulu saat bareng ya, jalan berdua, piknik, makan-makan ya, pacaran setelah menjadi pengantin tidak muda gitu Ayah Ahmad ya. Bangun kenangan indah itu sehingga pernikahan menjadi terselamatkan. Maka ayah ibu semua, ayah bunda, di sini kita harus hati-hati dengan 4 hal ini. Kritisisme, melabel buruk, defensif, tidak mau ada turun garis kebenaran, dingin cuek pada pasangan, tak peduli, tidak mau menjalin hubungan yang baik kembali dengan pasangan, itu tentu proyeksinya sangat tidak baik. Karena apa? Di sini terjadi ada banyak sekali proyeksi-proyeksi yang gugur Bapak Ibu, dan kata-kata menjadi tidak disiplin. Maka lakukan. Tadi ya ada antidotnya. Ya, ada hal baik kebalikannya yang untuk dilakukan. Upayakan Bapak Ibu, the power of praktek Bapak Ibu ya. Nah, apabila tidak mudah pakai jalan-jalan di atas secara fisik, Bapak Ibu sentuh dulu melalui pendekatan wilayah kuantum dengan ada PAS, TSL, LOPVAS, TSL, pendekatan di bawah sadar Bapak Ibu yang memang belajar magnet rezeki dengan ada magnet cinta. Nah, magnet cinta ini getarannya bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang sudah di RMR level 3 itu sudah mendapatkan ada materi magnet uang dan magnet cinta. Praktek Bapak Ibu. Kalau sudah dapat ada wiridan, ada ijazah ya, dalam belajar itu praktekkan Bapak Ibu. Itu menjadi hasanah keilmuan Bapak Ibu ya. Yang sudah ada RMR Ramadan, saya sudah kasih 3A. Praktek Bapak Ibu, kerjakan Bapak Ibu. Wah keren sekali Bapak Ibu, benar panen Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang sudah RMR level 3 itu sudah dapat magnet cinta. Kerjakan di sana otomatis, ini saya terangkan ya untuk energinya ya. Bapak Ibu terinstal bawah sadarnya, Bapak Ibu itu melembut ya, melembut. Kemudian hasil dari energi yang sudah ada di booster dengan ada LOPVAS, TSL magnet cinta, Bapak Ibu gerakannya sangat ringan saat mau melakukan antidot dari 4 hal alarm tanda bahaya di atas. Jelas ya Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu rutin ada magnet cinta, Bapak Ibu langkah tubuhnya, gerakan bibirnya boleh dibawa ke sholat tobat, boleh Bunda. Ya enggak apa-apa. Ini kan saya mengatakannya yang saya lakukan. Kalau Bapak Suudi mau pakai sholat tobat boleh, boleh. Jadi di doubling juga boleh Ayah Suudi. Di doubling itu justru malah nanti lebih berlapis-lapis ya obatnya, nanti sangat bagus ya. Nah
pada saat Bapak Ibu sudah ada di poster dengan PASTSL magnet cinta, ya Bapak Ibu gerakannya nanti akan sangat ringan, fleksibel banget Bapak Ibu, lentur Bapak Ibu, udah ndak ada kaku-kaku lagi gitu Bapak Ibu, itu udah enjoy aja gitu kan, nyaman gitu. Wah, yang belum ikut nanti ikut ya RMR level 3 gitu ya Bunda Rohmah ya. Nah, yang belum ikut Bapak Ibu di sini nanti untuk ikut RMR level 3 karena ada magnet cinta ya. Kemudian gerakan yang kedua energinya. Bapak Ibu kan sudah suamiku, hidupku telah sempurna. Kan ditarik. Suaminya udah meluk, kemudian ayah bunda juga sudah meluk, sudah katakan aku cinta kamu karena Allah. Ayo kita bawa keluarga kita kepada keluarga yang bahagia, dia ngangguk gitu. Itu adalah sebuah LOP yang luar biasa ya. Kemudian nanti melangit mengangkasa, kemudian ke semesta dan kickback kembali mengena ke simpul-simpul yang di PAS kan, tek ke pasangan. Akhirnya Bapak Ibu energinya sudah melentur ya, sudah tidak kaku lagi nih. Kemudian pasangan itu seperti tercolek, langsung nengok gini, udah tersambut keduanya, tek, gabung cepet sekali Bapak Ibu. Tapi kebanyakan Bapak Ibu kan masih garis kebenaran, gengsi kan, ngapain dia yang salah, apa saya yang harus ngalah gitu. Nah kalau sudah seperti itu ndak ajaib-ajaib Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen ajaib ndak? Kalau pengen ajaib Bapak Ibu harus banyak turun garis kebenaran, rileks aja gitu kan. Kalau yang perempuan saya udah ajarkan ya jurus Syahrini kan. Jurus Syahrini gitu kan. Nah yang bapak-bapak jurus Sahrono gitu ya. Jadi yang perempuan ya dibuat ya manja-manja gitulah, tapi jangan terlalu manja banget gitu kan. Tapi gini setelannya ya, di depan suami manja. Nah suami itu ya laki-laki itu senang sekali kalau ada pasangan itu yang ya gimana gitu ya, kayak polos, lucu kayak gitu tuh cinta banget Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu yang pekerja biasanya gini nih rahasianya ya. Ibu-ibu yang pekerja biasanya strong kan. Nah, strongnya di luar dibawa strong di depan suami ya, suami is ilfil. Bener enggak Ayah Ahmad? Masa istriku kok menyaingi aku sih? Strong gitu kan. Akhirnya apa ya? Ya udah istriku udah kayak gitu, udah kuat kok gitu. Nggak menyatu, tapi kita itu Mas tolongin ya, aku nanti mau ke sana loh Mas. Nah tapi kan nggak berhasil nih, misalnya kayak saya, Mas aku tuh mau ambil batik loh Mas, aku mau ambil ini loh Mas, ambil plastik ini udah habis. Nggak berhasil nih, tapi kan tetap mau keren. Ya udahlah sama Mas Tony aja gitu kan misalnya, ya udah Mas cium gitu kan. Tapi sorenya Mas yuk makan sih Mas. ya gitu kan. Jadi jangan patah arang ibu-ibu kalau merayu suami gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi pada saat di depan suami ya, walaupun kita strong nih bisa naik motor, kita strong nih bisa naik mobil, ya minta tolong sama suami. Dulu saya tidak tepat, saya strong di hadapan suami, udah nyetir, udah nyunggi, udah manggul. Akhirnya suamiku gini, udahlah istriku udah kuat kayak gitu. Akhirnya pergi kemana-mana ya, nggak ditanyain, nggak apa, udah tega-tegaan aja gitu kan. Nah sekarang ini harus diputar haluan. Diputar haluan, jangan seperti itu. Setidaknya kita tampilkan feminimnya kita gitu ya. Kemudian laki-laki itu kan maskulin kan, gagah. Jadi perempuan jangan gagah gitu ya. Misalnya Bunda Wahyuni kan pembisnis, ya jangan tampil gagah di depan suami gitu kan. Nanti suaminya nih, istriku gagah banget gitu kan, di bawah sadarnya gitu kan. Kalau sudah seperti itu akhirnya kurang berselera gitu kan. Kurang berselera gitu dengan istrinya gitu. Tapi saat suaminya itu pergi, nah tidak ada suami nih, kita tampil strong. Gimana nih contohnya? Misalnya nih naudzubillah ya, misalnya suami masih di luar kota ya, tiba-tiba anak kita itu tiba-tiba panas lah, apalah gitu ya, tidak sehat gitu. Nah kita ndak usah gini, Mas ini anak kita nih sakit Mas, panas
mas, tolongin mas. Nah kan padahal di luar kota kepikiran kan, ya kita strong lah, tampil strong sendiri di kita tangani mandiri gitu kan. Mau beli ada di apotek lah, penurun panas, atau kita bawa ada ke dokter yang praktek lah ya, atau dibawa ke rumah sakitnya Bunda Murti lah gitu, periksa kan gitu. Jadi kita strong gitu kan, jangan mengganggu gitu ya, jangan istilahnya di situ mengganggu, ada di sana pekerjaannya suami gitu. Nanti suami pulang itu akhirnya bangga gitu. Itu Bapak Ibu ya, contoh-contohnya hal-hal kecil nanti menjadikan ada keluarga itu menjadi bahagia gitu ya, dan pasangan kita itu menjadi ada rasa bangga di sana gitu. Nggak sengaja itu nanti ada pujian-pujian ya, ada kemudian keluar kata-kata yang menyanjung gitu kan, karena memang kita sudah bisa istilahnya mengambil keputusan-keputusan yang tepat di sana ya, mengambil langkah-langkah yang tepat di sana gitu ya. Nah, bismillah Bapak Ibu semua, apabila Bapak Ibu tidak bisa pendekatan secara fisik karena masih kaku gitu ya, pakai ada VASTSL magnet cinta gitu ya, atau bisa jadi ya di sini ada Ayaswi ya, ada doa bidoakan ya, Bapak Ibu daftarkan poster doa. Nah, yang ketiga air doa ya, sudah diisikan air doa, diminumkan ke beliaunya gitu. Nah akhirnya suami ya, misalnya ibu-ibu, suaminya tahu ini air doa, dulu juga suami saya tahu ini air doa ya, justru malah ketagihan gitu. Ini air doa ya, aku pengen kok, aku enak ya minum itu ya, kayak gitu. Malah aku dibawain ya gitu, kalau ngaji aku dibawain, malah seneng air doa gitu kan, enggak curiga, enggak apa gitu kan. Alhamdulillah kan akhirnya ada hal-hal baik yang kemudian masuk ya ke dalam dirinya, dan sama airnya ya senang menjalankan ada ibadah-ibadah yang perlu diperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti setelah VASTSL magnet cinta menjadi saling lentur keduanya, dan insya Allah akan lebih mudah ya. Lebih mudah apa? Lebih mudah nanti bahagia ya, lebih mudah dalam selaras ya. Demikian Bapak Ibu semua ya. Ada 4 alarm ya, tanda ada pernikahan itu dalam keadaan yang bahaya, maka kita harus hindari. Kalau kita tahu ya ada rambu-rambunya, kemudian kita lakukan ya antidotnya, hal kebalikannya. Ya semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Ada hal yang pertama adalah kritisisme, melabel buruk pasangan kita, kemudian defensif, tidak mau ada turun garis kebenaran, bersifat dingin dan cuek ya, tidak mau urusan gitu. Tapi ternyata masih serumah ya, akhirnya kayak bara di dalam tangan kan, wah panas luar biasa gitu kan, tidak nyaman hidupnya. Nah perlu untuk di poster-poster terus ya, ada energi langitan, energi doa ya, kemudian ada ikhtiar-ikhtiar langitan ya Bapak Ibu yang untuk kita lakukan. Nah saat ini kita melakukan ada ikhtiar langitan Bapak Ibu ya, ikhtiar langitannya adalah untuk 3 hal pohon kehidupan kita, yaitu kesehatan kita, rumah tangga kita, dan juga ada pohon pekerjaan atau bisnis kita. Saatnya Bapak Ibu semua, alhamdulillah ya, sekarang ini sudah jam 9 ya, udah jam 21 ya, lebih 6 gitu ya. Itu tadi adalah penjelasan dari saya yang bersifat untuk bisa masuk ke cakrawala pikiran ya, ke dalam otak pikiran kita, nanti terdorong dengan kuat karena kita ada membaca surat Al-Fatihah dan Al-Waqiah yang ada di buku ini. Maka pada saat kita malam ini kita melakukan ada riyadhah ya, Masya Allah, oh jam 11 di Timika, Masya Allah ya Bunda Waqiah ya, Insya Allah nanti akan diganti luang Bunda Waqiah, karena saya kalau ada RFFLOP saya istirahat itu sampai 1:30, tapi fresh alhamdulillah Bapak Ibu, Insya Allah Allah sehatkan dan malah lebih kuat ya tubuh kita, Insya Allah Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Ada waktu yang kita pergunakan untuk mendownload ilmu dan energi langitan ya, NTP jam 10 Bunda Rukma ya, Insya Allah enggak apa-apa ya, niatkan aja mau mendownload energi langitan ya, Insya Allah nanti akan diganti kelapangan dan keluasan di hari-hari berikutnya. Bapak Ibu mengalami ada banyak kemudahan Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu, karena
Saya 16 tahun ini merasakan seperti itu. Pada saat ada waktu yang saya korbankan untuk membaca Al-Quran seperti ini, ya bahkan berbagi ya. Dulunya kan saya yang mendownload gitu ya. Nah sudah izin suami, alhamdulillah ya. Nah nanti justru akan dimudahkan, ya akan dilapangkan, ajaib pokoknya Bapak Ibu. Kita enggak bisa ngomong satu persatu. Pokoknya intinya kok bisa ini ya, kok bisa itu ya gitu. Akhirnya pekerjaan sebanyak apapun kayak tercover semua. Contohnya Bunda Pita aja. Bunda Pita kan informasinya mohon izin ya teman-temannya, karena masih ada pelatihan yang super duper luar biasa, teman-temannya pada tepar gitu ya. Tapi Bunda Pita masih strong aja karena terbooster kan, energinya meningkat berlapis-lapis gitu ya. Mau korbankan waktu, mau korbankan tenaga dalam membina. Di sini peserta juga mau mengikutinya gitu kan. Bahkan akhirnya diganti oleh Allah dengan energi yang lebih meningkat, terjaga staminanya gitu kan, dan tetap strong gitu kan. Nah seperti itu kurang lebihnya Bapak Ibu, sampai nanti Bapak Ibu akan ada diamanai ya, akan diberi titipan, bukan amanah utang, diberi titipan usaha itu Bapak Ibu akan strong Bapak Ibu ya, ada kekuatan karena kita sudah berlatih di setiap malam Jumat kalau biasanya, tapi khusus malam ini adalah malam Sabtu. Ya insya Allah besok malam Jumat kembali ya Bunda Pita. Nah Bapak Ibu mari untuk kita lanjutkan memberi ada booster ke ruh kita ya, dan ke wilayah feel kita, yaitu ada di wilayah perasaan agar nanti terhapus ada jendela buramnya ya, dan kemudian kita bisa jelas melihat perjalanan kita ke depan dan terbuka perisai-perisainya dengan ada kalimat thayyibah, dengan ada jalan takwa ya, ada di buku ini kita baca sungguh-sungguh. Bapak Ibu tekniknya seperti apa untuk bisa memunculkan energi kedua kita? Nah kita kan punya energi cadangan sebenarnya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kan tidak tahu ngertinya, pengertiannya energi satu tok, padahal Bapak Ibu punya energi kedua, yaitu ada di bawah pusar ya. Ya nanti yang ada alhamdulillah memotivasi banget ya, alhamdulillah Bunda Tiwi ya, semoga bermanfaat. Bapak Ibu mempunyai energi kedua yang orang tua kita bilang ada kakang kawah adi ari-ari. Letaknya di mana? Di bawah pusar. Di sana ada energi kedua. Maka bacanya dengan tegak, jangan ada yang senderan. Kemudian lapang dadanya karena untuk paru-parunya biar luas. Nanti masuk ke otak dan menyeluruh ke seluruh tubuh. Nah menjadi bugar, menjadi banyak ide, menjadi lebih cerdas, menjadi staminanya meningkat. Wah Bapak Ibu tiap hari itu udah keren terus gitu, ada tumbukan apa keren muda gitu ya, apalagi dapat hadiah bahagianya luar biasa, tetapi tidak tertawa terbahak-bahak, tidak ya, tetap dalam kondisi alhamdulillah berarti binikmati tati muslihat, Allah yang kasih gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau yang masih ada anak kecil karena masih ada udur ya, tetapi yang sudah free ya, ini adalah kesempatan mendownload energi besar, jadi jangan ada yang senderan. Kemudian dalam wilayah kuantum Bapak Ibu tinggalkan sejenak, tinggalkan dan tanggalkan dari peristiwa-peristiwa tadi kemarin yang lalu yang tidak menyenangkan, letakkan dulu. Jangan ada di sini, jangan ada di sini. Letakkan di sebelah kanan dan kiri. Kosongkan gelas energi Bapak Ibu, kosong ya, agar nanti mudah terisi energi Al-Quran. Mukjizat Al-Quran akan masuk di dalam diri kita, kemudian mudah sekali menumbuhkan 4 hormon kebahagiaan. Hormon serotonin, hormon dopamin, hormon oksitosin, hormon endorfin akan mengucur dari atas ya, titik meta kita ya, ke seluruh tubuh. Akhirnya bahagia tanpa syarat, mudah sekali didapat. Itulah rahasianya Bunda Dina ya. Bunda Dina pernah mengatakan, Bunda aku kalau habis RFF-LOP kok wah kayak padang banget, udah pokoknya merdeka gitu. Nggak tahu kenapa, itu 4 hormon turun. Kenapa? Karena termotivasi ya, terdorong, tersupport dari bacaan-bacaan yang saya sampaikan. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya bukan mengunggulkan diri ndak. Makanya Bunda Mayano, Bapak Ibu ambil karena pengen jelas, saya memahami
Tetapi saya pun memahami Bapak Ibu yang kelepasan, ya, enggak unmute gitu kan. Akhirnya suaranya keluar gitu. Nah, inilah istilahnya di sini ada energi ruqyah, ya, membersihkan jendela buram keluar. Saya tidak mau melambung terlalu meninggikan diri, maka saya tidak pernah ngomong seperti ini. Tapi saya perlu mensugesti Bapak Ibu agar tidak sepele Bapak Ibu. Bapak Ibu telah berkorban, ada waktu, berkorban tenaga, berkorban ada finansial. Maka ruangan ini pakai semaksimalnya Bapak Ibu untuk mendapatkan energi ajaib. Ya, siap? Ya. Mari Bapak Ibu semua untuk kita mulai ya membaca Al-Fatihah dan Al-Waqiah. Nanti ya mohon izin Bunda Susan sedang sabar. Boleh? Ya. Bunda Dian enggak apa-apa ya. Yang masih ada uzur ya walaupun dapat seberapa persen malaikat itu melihat, mencatat. Yang penting memang tidak sengaja menyepelekan. Tapi yang dalam kondisi siap ya, betul-betul siaga. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu semua, mari ada kita ina a'malu binniyat. Yang Bapak Ibu keringetan, yang Bapak Ibu kesemutan, yang Bapak Ibu pegel-pegel, yang Bapak Ibu agak pusing, enggak apa-apa. Terus hajar terus Bapak Ibu, jangan manja tubuhnya gitu ya. Jangan manjakan tubuhnya. Nih saya keringetan. Enggak apa-apa. Sehat gitu ya. Sehat insya Allah ya. Yang kesemutan enggak apa-apa, selonjor sedikit, nanti letakkan lagi seperti itu, gitu ya. Karena kita mau menarik nih, ada hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita, ya secara kedokteran, ya. Mari Bapak Ibu semua kita sudah mulai siapkan, ada air putihnya, ada di depan, ya sebanyak-banyaknya silakan. Glowing, ya Bunda, alhamdulillah. Ya wajah saya tuh pakai apa aja cocok Bunda Eti, karena itu tadi ya dalamnya insya Allah sudah melentur. Jadi kulit mengikuti. Nanti Bapak Ibu insya Allah ya dapat ya. Dan kalau mau beli skincare bisa di tempat saya. Udah minta maafin saya ada guyon. Jadi akhirnya ya semuanya dikerjakan. Tidak apa-apa ini karena seperti ini Bapak Ibu. Orang kalau udah menyampaikan ilmu seperti ini, apa sih hiburan saya? Hiburan saya apa? Hiburan saya keluarga, lihat cucu, lihat suami gitu ya. Kemudian lihat dagangan. Tapi kalau hiburan saya mau dangdutan, mau lihat ada orkes, enggak bisa Bapak Ibu. Ya, mau jalan-jalan ke mall enggak bisa Bapak Ibu. Ke mallnya itu kalau misalnya memang butuh benar-benar urgent. Kalau enggak mau, arkanisanya enggak mau Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya ya untuk hiburannya itu akhirnya itu untuk muamalah berdagang itu hiburan saya Bapak Ibu. Daripada saya hiburannya kemudian dangdutan kan itu sangat terjerembab ke bawah. Bisa jadi karena saya suaranya bagus Bapak Ibu bisa dangdutan saya. Kalau udah senang itu bahaya saya nanti enggak senang ngaji Bunda Pita. Maka saya enggak mau. Ya, mari Bapak Ibu semua ada ina a'malu binniyat ya, sudah siap semua? Air doa sudah ya. Dan kita mulai baca ya, bismillah. Bapak Ibu ada niat yang ingin kita sampaikan. Saya berikan waktu 1 sampai 2 menit ya Bapak Ibu untuk bisa ber-LOP, visualisasi afirmasi self talk kalau yang bisa. Kalau enggak bisa ya doa biasa kayak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ya terkirim dari bacaan-bacaan ini niatkan ya untuk keluarga-keluarga kita, ya untuk guru-guru kita. Untuk juga ada ayah ibu, ya ada juga kakek nenek ya. Dari siwa kakek nenek kita buyut gitu ya. Dari anak-anak kita niatkan untuk mereka dan kita mohonkan ya hajat-hajat dunia kita. Diawali dengan memohon ridho dan berkahnya dulu biar enggak ini Bapak Ibu enggak bosan ya. Dalam kegiatan kita membaca Al-Quran seperti ini menjadi bahagia dan menyenangkan karena kita selalu bermunajatnya mohon ridho dan berkah pada Allah terlebih awal, kemudian diniatkan kepada seperti itu tadi ya guru-guru dan semua orang tua kita, kakek nenek dan keluarga kita, kemudian hajat-hajat kita dunia. Silakan Bapak Ibu 1 sampai 2 menit. Kemudian mulai untuk LOP, untuk visualisasi afirmasi self talk, kemudian ada ta'awudz lalu bareng-bareng. Siap ya? Mari Bapak Ibu untuk kita ina a'malu binniyat 1 sampai 2 menit mulai.
Saya afirmasi secara umum lalu ta'awud dan mengikuti bersama-sama ya Bapak Ibu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Anta Ghafurur Rahim. Ya Allahu ya Muhawilal ahwal bil ahwalana asanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. Makin oke. Ya, suara saya terdengar semua ya. Ini Bunda Ya. sampai di Google Meet juga. Ya. Ya, Oh ya, Google Meet saya saya tutup ya. matiin. Ya, saya tutup. Ya, boleh Bunda. Ya, silakan Bunda. Ya, alhamdulillah Bunda kurang lebih sudah 3 jam lebih nih Bunda ya. Tadi mulai 19.30 sudah 20.35. Ya. Masya Allah ya, luar Iya, biasa. latihannya keren. Ya doa kita malam ini. Iya betul. Doa ayatnya Bunda. Bosnya panjang bener. Iya. Sebenarnya ada tekniknya Bunda Pita. Iya. Nanti untuk yang ala ahli kubur itu adalah Ya. nama bintinya saja selesai kayak gitu Bunda. Jadi hajatnya itu sebenarnya masing-masing yang berinfak itu ya, yang berdonasi nanti yang menyampaikan kita yang aminkan gitu sebenarnya tekniknya Bunda. Ala ahli kubur ya. Kemudian yang doa perorangan itu adalah misalnya gini. Susan Arkanisa binti Nuriman berkah sekeluarga kayak gitu toh gitu. Nah nanti saya doa, saya mintanya apa kayak gitu. Misalnya nih ya Bunda Meriani Meni gitu kan, binti siapa berkah sekeluarga. Nah nanti Bunda Meriani yang doa gitu Bunda. Ya silakan Bunda Pita. Saya usulnya gitu. Jadi Ya. nanti Untuk jam 10 selesai. Oke, itu untuk doanya berarti apakah nanti pada saat dibacakan Bunda Mayana terus kitanya langsung ngomong gitu atau gimana Bunda? Gini, saya kan lanjut ya kayak di offline itu seperti itu. Jadi nama orang, bintinya, udah kayak gitulah hajatnya. Itu masing-masing yang titip itu kan udah punya catatan. Saya mintanya ini ya Allah kabul ya mujibah sailin. Nggak usah saya bacakan gitu. Tapi nanti kita aminkan, saya pun kan mulia, sukses, kaya dan berkah. Intinya kan itu lah secara detailnya ya, yang lunas amanah, yang soleh, yang lembut itu masing-masing yang titip itu yang menvibrasikan dan memproyeksikan gitu Bunda Pita. Tapi kemarin-kemarin sudah terjadi ya enggak apa-apa. Cuma kan ini bersamaan waktunya kan banyak peminatnya. Jadi kayak offline itu kan sampai 200 orang gitu kan, panjang banget itu kan. Iya, Bunda Darmawati silakan. Ya kayak gitu Bunda Pita, nanti dijelaskan nggak apa-apa. Tetap kabul Bapak Ibu ya, walaupun nggak dibaca tritik itu Bapak Ibu yang memohonkan kepada Allah, saya yang membacakan secara umum. Sukses, mulia, kaya, berkah, berkelimpahan sekeluarga gitu. Nanti terkirim kayak gitu. Disambung dengan Bapak Ibu inginnya apa detailnya. Ternyata ini Google Meet-nya Bunda kelempar Bunda. Oh, saya Di kelempar. Google Meet Bunda terlempar. Apa iya? Enggak lah, ini bisa terlempar. Oh ya, tapi nggak kelihatan Bunda. Ini saya kelihatan. Iya ya. Belum masuk ke ruangan Google Meet Bunda. Tak tutup ya. Terlempar tadi. Terlempar. Oke, saya tak ini lagi ya. Tak masuk lagi. Ceritanya itu saja ada tadi baterainya apa tak mungkin. Iya Bunda, susahnya ini lagi mau masuk lagi. Udah bisa masuk Bunda Pita? Ini udah masuk belum? Belum Udah. Bunda. Nah, ini udah masuk saya. Belum? Oh, sudah masuk. Ini gimana? Saya udah masuk belum itu? Belum ya? Belum ada Bunda. Kok tapi kok muncul saya itu belum ya? Ya nggak apa-apa, suaranya terkirim Bunda. Oh, terkirim tapi suaranya. Iya terkirim pakai mic saya. Oh iya Kayak siap. ini sudah masuk.
sudah masuk ini. Oh, saya udah masuk nih pakai HP 1 Bunda Pita. Pakai HP Ya, satunya. Oh, tak tutup aja ya Bunda Pita ya. Ya, silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah sahabatku semuanya, malam ini kita sudah selesai melakukan riyadhah. Kemudian ada poster doa. Tadi kita sudah mencatat alam ya tanda pernikahan kita dalam bahaya. Insya Allah nanti ada rekamannya ya untuk kita mengulang-ulang kembali materi-materinya yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan. Ya, penting untuk kita mengulang materi. Kenapa? Karena kalau kita belajar gitu kan, yang namanya ulangan itu kan ya mengulang gitu kan. Waktu kita sekolah itu namanya ulangan, kita mengulang semua pembelajaran. Agar apa? Nanti saat ada ujian atau persoalan kehidupan, kita mudah tahu jurusnya, ilmunya, tahu cara menerapkannya. Demikian halnya tadi seperti kepada pasangan ya. Jadi ada 4 hal tadi ya yang disampaikan oleh Bunda Susan, yang bisa membuat kita insya Allah semakin dengan pasangan itu semakin menyatu satu frekuensi. Apalagi nanti kalau kita tambahi lagi dengan poster menjadi magnet cinta ya yang belum masuk, silahkan nanti ada di RMR level 3 mudah-mudahan ke depan, karena RMR untuk bulan ini jadwal RMR level 1 dan insya Allah level 4 ya nanti di pertengahan akhir bulan ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya untuk RFF dan LOP pada kesempatan malam hari ini. Dari saya sendiri mohon maaf apabila banyak ketidaktepatan ya dalam memandu jalannya RFF dan LOP, karena ya dalam waktu 3 jam pasti ada ketidakmudahan ya gitu ya, ada kendala-kendala yang terjadi. Alhamdulillah Bunda Susan tetap strong. Tetar ini. Tetar membara. Suaranya terutama. Masya Allah, keren. Alhamdulillah Bunda ya dengan ya untuk RFF yang pekan lalu aja gitu Bunda ya. Iya. Nah, saya merasakan sendiri langsung paginya keajaiban gitu, dapat tamu istimewa gitu dari provinsi ngelihat saya langsung bagaimana cara saya mengajar gitu. Saya benar-benar dapat kejutan, nggak menyangka saya mimpi apa semalam, ternyata pas saya dinilai sama orang provinsi. Sama orang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kurang lebihnya demikian. Semoga nanti 1,5 bulan lagi saya dapat menyelesaikan pendidikan saya sehingga lebih bisa bebas gitu ya untuk memandu acara-acara di rezeki ya. Dan doanya juga dari teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya LOP-kan cepat terkabul ya, menjadi seorang guru dengan label guru penggerak. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sahabatku semuanya yang sudah hadir di ruangan meeting dan juga yang sudah hadir di ruangan Zoom, masih bertahan 60-an orang ya. 60. Dan Masya Allah ya, yang dari Makassar masih ada ya. Sudah jam 12 malam. Semangat semua. Dari Kalimantan juga masih ada Bunda Haina, Bunda Rosnida, Bunda Akifah ya Allah. Ya, seminggu sekali. Iya, seminggu sekali kok Bun. Ya. Kalau saya nggak lihat wajah Bunda Akifah gimana gitu ya, Bunda Akifah wajahnya sekarang lebih aneh gitu. Iya, beda. Beda banget. Beda Bunda. Iya betul. Keren, mancar ya. Ternyata energi itu mancar. Ya silakan kasusnya. Ya, alhamdulillah Bunda. Ya, closing statementnya ya, alhamdulillah kegiatan malam hari ini begitu kelihatan sekali powerful ya, dan juga khusyuk insya Allah. Yang di Google Meet Bunda. Iya. Harus diingatkan Bunda. Ya oke. Ya, alhamdulillah ya kegiatan malam ini terasa sekali powerful ya, dengan ada tema-tema yang sangat menggugah, yang membentuk ada kata-kata aha gitu ya, ada wow gitu kan. Akhirnya nanti mudah sekali prakteknya ya, tidak hanya omong kosong ilmu-ilmu saja bukan ya, tetapi kita mudah sekali nanti berubah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan ya, silakan untuk ditaruh di grup karena di sini sudah terbatas sekali waktunya ya. Kemudian nanti apabila ada di grup kok sudah cukup banyak, saya tutup dulu, mohon izin ya, dan kemudian nanti bisa gantian mungkin saya sama Bunda Pita untuk menjawab. Apabila tidak ada pertanyaan, alhamdulillah
Lah gitu ya Bunda Vita ya. Berarti jelas semua, tinggal poster gitu ya. Alhamdulillah demikian. Ya, demikian Bapak Ibu semua ya, mohon maaf, mohon izinnya dari awal sampai akhir yang saya sampaikan ini saya terutama yang paling banyak maturnya ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semangat selalu walaupun 2 jam 12 ya, benar Bunda Suherlin ya, Masya Allah. Nah Bapak Ibu, closing statementnya Bapak Ibu, keimanan seseorang tidak diukur dengan ada rajinnya ia sholat, berpuasa ya, dan juga ibadah-ibadah yang lain, tidak, karena itu adalah kewajiban kepada Allah. Apabila tidak kemudian praktek dalam kehidupan nyata, berubah menjadi orang yang lebih baik dalam aplikasinya, yaitu dengan ada jurus-jurus magnet rezeki, nanti tidak maksimal ya nilai ibadahnya ya. Tidak pula dipastikan dengan pandainya ia berkata soal agama. Misalnya kayak saya nih, pintar ngomong soal agama, tetapi ternyata penerapannya ya tidak maksimal di masyarakat, mungkin apa di keluarga, akhirnya nanti menjadi kosong ya nilainya ya, minim seperti itu. Maka keimanan seseorang baik suami maupun istri itu adalah dilihat dari akhlaknya Bapak Ibu, dari akhlaknya yang mau berubah, bagaimana caranya untuk memuliakan pasangan ya kan. Karena apa, pada saat ibadah itu tentu setelah habluminallah kemudian ada wujud habluminanas. Jadi pasangan suami istri itu harus bisa saling memuliakan, kemudian bisa menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda dari kita semua. Nah, maka Bapak Ibu semua ya, karena memang kadang teori itu ya dalam aplikasi ke prakteknya itu memang tidak mudah Bapak Ibu, dan maka kita perlu berlatih dan berlatih. Download ilmunya praktek, lalu tambah energi baiknya, tambah energi keimanan kita menjadi semakin bertauhid kepada Allah, baik kepada sesama kita. Maka satu sama terhubung ya Bapak Ibu, semangat dan keep istiqomah selalu ya di Arta MR. Insya Allah Bapak Ibu makin ajaib, dan kita sambung nanti, kita sambut nih Bapak Ibu ya, sambung dan sambut ya. Ada RMR level 1 Bapak Ibu yang belum belajar di RMR level 1 atau mungkin yang ada lupa-lupa gitu ya, karena kaki kiri ini kan RMR LOP, kaki kanannya adalah jurus, jadi biar cepat sampai ke puluh kebahagiaan dan puluh kesuksesan ya. Maka Bapak Ibu ada RMR 1 tangkap ya, silakan segera mendaftar ke Bunda Dina ya. Dan juga ada ini ya, Zoom berbayar dengan ada infak yang terbaik. Maka kita ramekan nih ya, ada di Arta MR ini memang alhamdulillah ya, asik banget belajarnya ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Mari untuk kita lanjutkan, insya Allah dengan saya memohon maaf, insya Allah Bapak Ibu langsung memaafkan ya, di sini ya terlihat sekali ketulusannya, dan saya pun demikian, insya Allah langsung maafkan apabila ada yang kurang tepat di Bapak Ibu semua. Insya Allah tidak ada tepat semuanya ya, baik semua. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan setelah saling memaafkan, kita lanjutkan dengan mohon ampunan kepada Allah. Kita tutup ya Bunda Vita ya, dan Bapak Ibu semua, karena ada rehat untuk tubuh kita ya, perlu istirahat ya. Maka kita lanjut dengan doa penutup kafaratul majelis. Kita mohon ampunan kepada Allah agar dilapangkan hari-hari selanjutnya hingga nanti Kamis malam Jumat kita bersua kembali. Jangan lupa tetap stay ya, ada di grup, ada privat RFML UP ya, jaga Bapak Ibu ada di sana. Mari Bapak Ibu kita doa penutup kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Vita, Bunda Arta. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di Google Meet ya.